The man was alone. The tank was not. It wasn't just a single tank he stopped. There were 18 tanks and armored carriers in this convoy, and while he talked to the crew and ignored the gunfire, he stopped all of them. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka banget bahas tentang sejarah dunia. Historytelling, demonstrasi paling tragis, episode tragedi Tiananmen Square 1989. Kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi, mungkin kalian sempet rame juga nih membahas tentang DeepSeek, AI buatan Tiongkok yang budget pembuatannya jauh lebih rendah daripada AI super fancy milik Amerika Serikat yang mampu membuat saham dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat anjlok. DeepSeek masih menjadi pembahasan yang sangat seru di dunia teknologi, tapi kemarin-kemarin ini sempat ramai nih di media sosial orang-orang yang menunjukkan bahwa DeepSeek sebagai artificial intelligence yang sangat canggih menolak untuk memberikan informasi atau penjelasan lengkap tentang sebuah peristiwa sejarah yang spesifik. Yap, mereka menolak untuk memberi informasi mengenai tragedi pembantaian Tiananmen Square yang terjadi di Beijing, Tiongkok di 1989. Tragedi Tiananmen Square 1989 ini memang adalah salah satu peristiwa sejarah yang pemerintah Tiongkok ingin kubur dalam-dalam. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa pada masanya tragedi ini menjadi headlines di semua acara berita televisi dan juga surat kabar di seluruh dunia? At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Jadi sebenarnya ini adalah peristiwa sejarah yang cukup kompleks guys. Jadi ini versi yang kita sudah sederhanakan biar lebih mudah kita pahami. Di tahun 1980-an, Tiongkok pada saat itu dipimpin oleh Deng Xiaoping, pemimpin de facto dari Partai Komunis Tiongkok yang mengontrol kebijakan negara walaupun dia nggak menjabat sebagai presiden. Nah, di bawah kepemimpinannya tercatat bahwa kebebasan ekspresi itu dibatasi, media tuh diawasi sangat ketat, transparansi hampir nggak ada dari pemerintah, korupsi dan nepotisme juga merajalela. Pokoknya banyak deh masalah-masalah yang bikin rakyat Tiongkok itu nggak puas sama pemerintahan. Nah, di tahun 1988, Beijing itu mengalami inflasi yang lonjakannya itu sampai mencapai 30%. Dan kalian tahulah efek dari inflasi sebesar itu. Kayak yang terjadi di Indonesia juga, banyak orang jadi kesulitan ekonomi, terutama orang-orang yang bergantung pada pendapatan tetap, kayak pegawai negeri atau pekerja. Nah, puncak dari ketidakpuasan warga pada saat itu terjadi pada 15 April tahun 1989, ketika mantan sekjen dari Partai Komunis Tiongkok, Hu Yaobang, meninggal dunia. Hu Yaobang ini meninggal dunia karena serangan jantung. Dan dia itu tadinya dikenal sebagai sosok yang mendukung sistem politik dan ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis di Tiongkok. Jatuhnya dia beda banget nih sama pemerintahnya Deng Xiaoping sampai dia akhirnya dikeluarkan guys, dipecat di tahun 1987. Nah, ketika dia meninggal karena sakit jantung itu, warga yang sudah tidak puas dengan situasi yang pada saat itu terjadi di Tiongkok, dengan inflasi yang harus mereka hadapi juga, tersulut kemarahannya. Jatuhnya kayak orang bagus yang pro rakyat malah dipecat. Akhirnya bener kan, pemerintahan itu cuma nyusahin rakyat. Rakyat semakin gak puas sama pemerintahan Partai Komunis yang sangat-sangat otoriter. Akhirnya beberapa orang mencetuskan untuk melakukan demonstrasi di lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok di 1989. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. 17 April 1989, mahasiswa-mahasiswa dari China University of Political Science and Law (CUPL) membuat karangan bunga besar untuk mengenang Hu Yaobang. Upacara penghormatan dilakukan, tapi ternyata orang-orang yang simpatis dan suka sama Hu Yaobang itu jumlahnya melebihi ekspektasi guys. Sekitar 500 mahasiswa dari CUPL berkumpul di dekat Balai Agung Rakyat. Gak lama, polisi datang dan meminta massa bubar karena kumpul-kumpulnya mahasiswa itu dianggap mengganggu kegiatan pemerintahan. Tapi bukannya bubar, malah malam harinya 3.000 mahasiswa dari Peking University serta 1.000 mahasiswa dari Tsinghua University berbaris dan berjalan juga menuju Tiananmen Square. Ini adalah poin di mana demonstrasi mulai dilakukan. Mereka mengajukan 7 tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, mengakui bahwa pandangan Hu Yaobang tentang demokrasi dan kebebasan adalah benar. 2, mengakui bahwa kampanye melawan polusi spiritual dan liberalisme
Bourgeois adalah kesalahan. 3. Membuka informasi tentang pendapatan para pemimpin negara dan keluarganya. 4. Mengizinkan media independen dan menghentikan sensor pers. 5. Meningkatkan dana pendidikan dan juga gaji intelektual. 6. Menghapus larangan demonstrasi di Beijing. Dan 7. Menyediakan liputan objektif tentang mahasiswa di media resmi. Pada 18 April, para demonstran masih berkumpul di Tiananmen Square, terutama dekat satu monumen yang namanya Monument to the People's Heroes. Mereka menyanyikan lagu-lagu patriotik, mendengarkan orasi dari para aktivis yang datang. Bahkan beberapa ribu mahasiswa itu mulai bergerak menuju pintu masuk ke Chongnanhai, kediaman pejabat Partai Komunis, dan menuntut dialog dengan pemerintah. Tapi polisi mencegah mereka untuk masuk sehingga mahasiswa melakukan aksi duduk sit-in di depan gerbangnya. Tanggal 20 April, sebagian besar dari mahasiswa di pintu Chongnanhai tadi berhasil dibilangin untuk meninggalkan lokasi. Tapi masih ada sekitar 200 orang lah yang bertahan dan harus dibubarkan paksa sama para polisi dengan pukulan tongkat yang akhirnya bikin mereka bentrok. Nah dari sana jadi kayak pembubaran paksa ini memunculkan sebuah rumor bahwa polisi itu melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa. Nah karena kedengarannya di satu tempat nih ya, hal ini memicu kemarahan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang tadinya nggak aktif dalam politik itu semua turun ke jalan. Mereka ikut demonstrasi sebagai tanda solidaritas. Tanggal 26 April, surat kabar resmi dari Partai Komunis, People's Daily, menerbitkan editorial di halaman depannya yang judulnya tuh It's necessary to take a clear-cut stand against disturbances. Sebuah keharusan untuk berdiri secara tegas melawan gangguan. Jadi secara nggak langsung tulisan itu tuh seperti bilang bahwa gerakan mahasiswa yang jatuhnya sebenarnya demonstrasi itu adalah pemberontak melawan pemerintah, anti partai, anti pemerintah. Nah para demonstran yang sebenarnya kan waktu demo juga damai-damai aja, mereka hanya menyuarakan aspirasi mereka, tentunya marah dong ngelihat artikel itu. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ini tuh kecaman, pemerintah itu nggak pro rakyat. Masa kita demo cuma menyuarakan aspirasi aja dibilang memberontak? Akhirnya semakin gak enak hubungan pemerintah sama para mahasiswa. 27 April 1989, sekitar 50.000 orang berbaris di Beijing sampai menarik simpati dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja, para intelektual, pegawai negeri, semuanya ngumpul guys, karena mereka udah ngerasa bahwa pemerintahan mereka itu sudah tidak pro rakyat, malah mau melawan rakyat. Mahasiswa-mahasiswi di Beijing mengorganisir demonstrasi yang semakin banyak nih jumlah demonstrannya, dan demonstrasi yang serupa mulai muncul juga di kota-kota lain, di Shanghai, di Nanjing, di Xi'an, Changsha, Chengdu. Dan di pemerintahan perpecahan juga terjadi. Ada politisi kayak Zhao Qiang yang bilang bahwa yaudah nggak apa-apa dialog dibuka aja. Tapi ada Perdana Menteri Li Peng yang menganggap bahwa stabilitas negara itu lebih penting daripada punya dialog-dialog gak penting dengan para demonstran. Situasi di Tiananmen Square itu juga terpecah. Para pemimpin gerakan demonstrasi itu mulai merasa terhambat dengan adanya kayak pendekatan yang lebih hati-hati, dan jumlah demonstran itu juga mulai berkurang. Nah sebenarnya ada poin di mana pemerintahan itu mulai membuka nih dialog, tapi beberapa aktivis yang sudah tersulut nih kemarahannya merasa bahwa ini adalah sebuah taktik untuk menunda waktu dan menenangkan para demonstran. Dengan semangat yang semakin membara, mereka memutuskan untuk merubah strategi mereka untuk demonstrasi ini dan melakukan aksi mogok makan, direncanakan pada 13 Mei tahun 1989. Guys, yang ikut aksi mogok makan ini bukan cuma 1-2 orang, tapi sebanyak ini, kalian lihat sendiri. Nggak dem, nggak lapar tuh. Si pemimpin aktivis merasa ini kita kayaknya terlalu lembut deh gitu. Iya, jadi biar beneran nih kita nggak makan, nanti kalau misalnya kita mati kalian disalahin gitu. Kalau demo ya makan biar lebih berontak lagi kitanya. Enggak, kayaknya ya menurut aku aksi mogok makan itu diperlukan di dalam demonstrasi yang sudah separah itu tuh untuk menunjukkan kita nih serius. Kayak kita bahkan rela mati untuk cause ini, untuk apa yang kami perjuangkan gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah membiarkan kita mati, berarti itu pilihan mereka. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square.
Akhirnya dilakukanlah aksi mogok makan ini. Nah, pas nih aksi mogok makan berjalan, Tiongkok kedatangan tamu, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Pas Mikhail Gorbachev datang, dia dikagetkan dengan demonstrasi yang luar biasa besar terjadi di Beijing, di Tiananmen Square, yang mulai juga mendapatkan sorotan dari media-media internasional. Nah, ini bikin pemerintahan Tiongkok malu banget. Akhirnya pada 18 Mei, Perdana Menteri Li Peng bertemu sama para mahasiswa dengan upaya untuk meredakan kekhawatiran publik terkait aksi mogok makan yang masih berjalan. Wow, berapa hari? 5 hari. Di dalam pertemuan itu, para pemimpin aktivis kembali menuntut pemerintah untuk mencabut editorial yang mereka terbitkan pada 26 April dan mengakui bahwa gerakan mahasiswa sebagai aksi yang patriotik. Tapi Perdana Menteri Li Peng bilang bahwa ya fokus mereka pada saat ini adalah untuk membawa para demonstran yang melakukan mogok makan ini ke rumah sakit. Diskusi ini berlangsung dengan sangat tegang dan nggak menghasilkan apa-apa yang signifikan. Walaupun ya sebenarnya ini memberikan spotlight ya pada para aktivis demonstran untuk tampil di televisi nasional. Sehingga suara mereka semakin didengar nih nationwide sama seluruh bagian Tiongkok. Nah, di Beijing juga pada saat ini karena udah mulai intens ya, semakin lama semakin intens, mulai muncul seruan-seruan untuk menggulingkan Partai Komunis, Perdana Menteri Li Peng, dan juga Deng Xiaoping. Akhirnya tanggal 19 Mei para demonstran sudah seminggu tuh melakukan aksi mogok makan. Demonstrasinya juga semakin besar di Tiananmen Square sampai para demonstran itu bertambah jumlahnya mencapai 1 juta orang. Gila. Sementara di dalam pemerintahan, Sekjen Xiao Xiang, Perdana Menteri Li Peng masih aja belum selesai berdebat. Xiao Xiang masih pro dengan para demonstran dan mengatakan bahwa kita harus mendengarkan. Kita negosiasi aja sama para demonstran. Tapi Perdana Menteri Li Peng didukung juga sama Deng Xiaoping bilang bahwa jangan, nanti ada kekacauan yang lebih besar lagi. Langsung aja kita tindak lanjuti. Kita harus tegas melawan para demonstran ini. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Tanggal 20 Mei tahun 1989, darurat militer diumumkan guys di Beijing. Pemerintah mengarahkan 300.000 pasukan tentara dan menempatkan mereka di seluruh kota Beijing. Ketika pasukan berusaha untuk menuju Tiananmen Square, mereka dihalangi sama warga. Jadi yang ikut demonstrasi pada saat itu bukan cuma mahasiswa lagi, bahkan warga Beijing itu semuanya turun ke jalanan. Mereka yang menghadang sendiri para tentara. Nah, itu udah mulai chaos guys, banyak banget kayak perdebatan apakah mereka boleh masuk dan segala macam. Dan pada tanggal 2 Juni, sebuah jeep milik tentara Tiongkok menabrak warga sipil dan menewaskan 3 pejalan kaki. Para demonstran merasa bahwa hal ini adalah permulaan, sebuah tanda bahwa pihak militer akan masuk ke lapangan Tiananmen Square dan menyerang. Jadi mereka mulai membangun barricade untuk mencegah masuknya pasukan. 3 Juni, bus berisikan para tentara yang pakai baju sipil sebenarnya dicegat dan diserang. Beberapa tentara dipukuli dan diculik oleh massa. Bahkan senjata dan peralatan para tentara itu direbut sama demonstran. Polisi mulai menembakkan gas air mata. Mahasiswa melawan dengan melemparkan batu. Jam 5.30 pada hari itu ribuan tentara mundur. Tapi pemerintah itu tetap memantau situasi. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Dan puncak dari demonstrasi Tiananmen Square ini terjadi di malam hari tanggal 3-4 Juni 1989. At that point ya guys, demonstrasinya itu udah berjalan lebih dari 1 bulan. Pemerintah ngerasa bahwa kita udah nggak bisa cari middle ground, cari titik tengah sama para demonstran ini. Kita harus tegas. Apapun caranya, kita akan bubarkan mereka. Malam harinya, jam 8 malam, tentara ke-38 yang dipimpin oleh Komandan Chang Meng-yuan bergerak menuju Tiananmen Square melalui Chang'an Avenue. Para demonstran menghalangi mereka, melempari pasukan dengan batu, bata, dan juga botol. Tentara yang sebenarnya senjatanya lengkap nih guys ya, mencoba untuk menerobos para demonstran. Dan chaos pun mulai terjadi. Di tengah-tengah konfrontasi, mereka melepaskan gas air mata dan juga tembakan peringatan ke udara. Para demonstran gak peduli. Di sana, para tentara mulai melepaskan peluru tajam secara acak ke arah para demonstran. Para demonstran juga melawan, memukuli para tentara dengan tiang, batu, bom molotov. Apalagi kalau misalkan ada tentara yang kelepas nih dari konvoinya, mereka akan ditangkap, dipukuli sampai kehilangan nyawanya. Kekacauan terus terjadi sampai 4 Juni pada tengah malam. Para tentara yang baru datang memasuki Tiananmen Square kali ini lengkap dengan puluhan tank dan juga senjata berat. Mereka memberikan peringatan pada para demonstran bahwa mereka hanya punya 1 jam untuk meninggalkan lapangan. Tapi baru 5 menit setelah
peringatan tersebut. Puluhan tank itu mulai maju dan para tentara itu melepaskan peluru, jadi nembak kemana-mana dan menjalankan tank mereka menuju keramaian dan mulai menggiling siapapun yang mencoba untuk menghalangi mereka. Sumpah aku merinding. Para demonstran yang semakin marah juga menyerang tank-tank tersebut, dilemparin sama mereka bom molotov, dan beberapa tentara itu hidup-hidup terbakar di dalam tank mereka. Banyak demonstran yang mencoba untuk melarikan diri, tapi ya speed mereka lari itu nggak cukup untuk menyelamatkan diri mereka dari lindesan tank. Bahkan para tentara yang masih ada di lapangan itu juga tetap guys digilas pakai tank. Jadi nggak peduli mau warga sipil, mau mahasiswa, mau tentara, pokoknya semua yang ada di depan tank. Katanya guys, menurut para saksi, deskripsi mereka dari orang-orang yang telah tergilas tank itu mereka seperti pie. Jadi udah kayak sampai dan mereka yang kehilangan nyawanya setelah dilindas sama tank itu dikumpulkan menggunakan bulldozer untuk kemudian dibakar, dan abunya jadi sisa-sisanya disiram ke saluran pembuangan. Itu chaosnya Tiananmen Square pada saat itu tuh kayak nggak kebayang guys. Kayak ada cerita tentang 4 mahasiswi terus minta tolong sama tentara, memohon untuk diselamatkan, itu malah dihilangkan nyawanya dengan pisau bayonet. Jadi kayak sekalian aja mati gitu. Ada yang berhasil melarikan diri dan ada juga yang stay di Tiananmen Square sampai pagi hari. Pasukan militer sepenuhnya menguasai lapangan Tiananmen Square sehingga area sekitar Tiananmen Square itu udah kosong. Tapi even then kayak udah nggak ada orang aja ya, kayak cuman bisa dihitung beberapa orang yang tersisa. Itu para tentara masih aja sesekali melepaskan peluru acak di berbagai lokasi sepanjang hari untuk benar-benar membersihkan Tiananmen Square dari para demonstran. Dan keesokan harinya pada 5 Juni itu ada demonstran-demonstran yang masih stay di situ atau kembali ke Tiananmen Square, dan terjadi sebuah peristiwa yang terkenal banget dan ini bikin headlines di seluruh dunia ketika satu orang pria, dia kayak lagi lewat bawa tas belanjaan, dia menghalangi deretan 18 tank yang maju di dekat lapangan. Laki-laki ini kemudian dikenal dengan nama Tankman karena essentially dia sudah tahu bahwa sehari sebelumnya tank-tank yang ada itu sudah mengambil nyawa banyak banget orang, tapi dia masih berani untuk menghalangi jalannya tank ini, bahkan menyetop 18 tank dengan berdiri sendirian di tengah jalan. Dia bahkan sempat manjat tanknya, ngomong sama tentara yang bertugas pada saat itu yang menyetir tanknya, bahkan mengabaikan letusan peluru peringatan yang dilepaskan oleh para tentara. Gila banget. Sebelum akhirnya dia kayak dideketin sama orang-orang lain untuk membawa dia keluar dari jalanan karena udah bahaya banget. Jangan sampai dia jadi korban juga. Gak ada yang tahu apa yang terjadi sama si Tankman ini, tapi yang jelas foto dia menghadang 18 tank itu bener-bener bikin peristiwa Tiananmen Square ini jadi rame banget di seluruh dunia. It was noontime today in the center of Beijing when a man walked to the middle of the Avenue of Eternal Peace, which as it happened was already occupied. He walked to the middle and stood there. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Kejadian ini adalah sejarah yang sangat-sangat hitam gitu, sangat-sangat gelap di sejarah negara Tiongkok. Bahkan setelah kejadian Tiananmen Square 1989, Amerika Serikat dan juga beberapa negara lainnya memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Tiongkok. Media barat bahkan menyebut kejadian Tiananmen Square ini sebagai massacre, pembantaian. Pemerintah Tiongkok menangkap ribuan orang yang diduga sebagai pihak oposisi, baik yang dijatuhi hukuman penjara, beberapa di antaranya bahkan dieksekusi. Dari awal nih, pemerintah Tiongkok itu mengurangi signifikansi dari peristiwa ini, bahkan menyebut para demonstran sebagai kontra-evolusioner dan mengecil-ngecilkan tindakan militer yang terjadi pada 3-4 Juni 1989 di Tiananmen Square. Jadi kayak ditutup-tutupin kayak, enggak kok, nggak separah yang diberitakan. Padahal mereka gercep banget tuh ngangkatin jasad-jasad yang meninggal agar tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Kalau dilansir dari Office of the Historian, pemerintah itu mengklaim bahwa sebanyak 3.000 orang luka-luka dan kurang lebih 200 orang lah kehilangan nyawanya. Kalau dilansir dari Britannica, pemerintah mengklaim 7.000 orang yang luka-luka dan korbannya sebanyak 241 orang. Tapi perkiraan dari sumber-sumber lain seperti Duta Besar Inggris di Tiongkok pada saat itu, Alan Donald, mengatakan bahwa peristiwa Tiananmen Square itu korbannya sekitar setidaknya 10.000 orang yang kehilangan nyawanya, belum termasuk yang luka-luka. Dan sampai hari ini pemerintah Tiongkok
Tiongkok melarang pembahasan tentang tragedi Tiananmen Square dan topik ini disensor secara ketat di Tiongkok dan negara sekitarnya. Bahkan di luar negara Tiongkok sendiri pembahasan tentang tragedi ini juga sangat dibatasi. Makanya kita bahas hari ini ya kan. Nah, itu adalah sejarah dari tragedi Tiananmen Square yang tidak boleh dibahas sama DeepSeek. Ya mungkin karena emang perusahaan AI Tiongkok ya. Jadi tetap ada kontrol yang berlaku. Bener sih, ketika aku baca excerpts-nya itu ngingetin aku banget sama tragedi yang terjadi setelah inflasi yang terjadi di tahun 1998 di Indonesia. Semanggi, pokoknya semua yang kita pernah bahas ya. Mei berdarah. Tapi in another way, ini juga level brutalitasnya gila banget. Similar but not the same. Sangat-sangat disayangkan ketika pemerintah merasa bahwa rakyat nggak pro pemerintah, rakyat merasa bahwa pemerintah nggak pro rakyat, dan ketemunya nggak di tengah gitu, ketemunya malah di medan perang. Sangat mengerikan. Apakah kalian pernah mendengar tentang tragedi ini sebelumnya? Apakah ada informasi-informasi tambahan atau yang dari kita rangkum mungkin ada detail yang nggak masuk? Boleh banget kalian tambahin di bawah. Selalu menarik untuk membicarakan sejarah. Apa yang harus kita bahas next time? Coba komen di bawah. Dan gitu aja, besok kita ketemu lagi di Neror, jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Episode Tragedi Tiananmen Square 1989. Jadi, asal mula dari terjadinya tragedi Tiananmen Square di bawah kepemimpinannya Tiongkok itu lagi dipimpin gitu deh. Udah.